Jemaat Gereja Kristen Oikumene Indonesia yang Tuhan Yesus kasihi, bahkan semua anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman ini. Marilah kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pelayanan firman di hari Sabat yang indah ini, tanggal 12 Juli tahun 2020. Tuhan memberkati kita semua dengan damai dan sejahteranya. Amin. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk kita memulai akan ibadah di hari Sabat ini dengan kita menyanyi yang terutama di dalam hidup ini dan seterusnya. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita habiskan ibadah ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Jemaat, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus dan semua anak-anak yang mendengarkan firman ini, nas pemimpin kita pada hari Sabat tanggal 12 bulan Juli tahun 2020 ini terambil daripada Yeremia 33. Sekali lagi Yeremia 33 ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sekali lagi saya ulangi nas pembimbing kita pada Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2020 ini, yaitu dari Yeremia 33 ayat ke-6. Demikianlah sabda Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Jemaat kekasih Kristus, mari kita masuk dalam hukum kasih, pengakuan dosa, dan doa pengampunan. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu kita dengar dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai pada ayatnya yang ke-40, atau kitab Ulangan 6 ayatnya yang ke-5 sampai pada ayatnya yang ke-9. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Pengampunan dosa. Marilah kita jemaat berdoa untuk pengampunan dosa atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perbuatan, maupun perkataan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan kami, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Saya sambut kita semua bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Kristus, kini tiba saatnya di mana kita akan masuk dalam pelayanan firman Allah. Untuk itu maka saya mengundang kita semua untuk menyanyikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari jemaat, untuk menerima taburan firman Allah, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Ya Tuhan, tiba saatnya di mana firman-Mu yang suci dan kudus ini hamba akan sampaikan. Selaku hamba yang telah Engkau panggil untuk memberitakannya bagi semua orang yang mendengarkannya dan bagi anak-anakku jemaat Bumi Mutiara Kasih. Di rumah tangga mereka masing-masing. Hamba mohon kiranya Roh Kudus-Mu mau memimpin, menyertai dan memberkati mereka, supaya setiap firman Allah yang mereka dengar pada hari ini, di hari Sabat tanggal 12 ini Bapa, pada bulan Juli tahun 2020 akan menjadi pegangan kekuatan untuk mereka menjalani kehidupan ini walaupun dengan penuh banyak tantangan dan pencobaan. Oleh sebab itu hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Roh Kudus sekali lagi mencengkeramkan kehidupan mereka, sehingga mereka mau taat untuk mendengarkannya. Segala kuasa-kuasa iblis setan yang mau mencuri merampas firman ini daripada mereka, bahkan kami semua, hamba berdiri pada firman Allah berkata di dalam nama Yesus firman yang hidup, hamba ikat, hamba tolak, hamba patahkan, hamba usir itu Bapa. Hambanya mengundang Allah Roh Kudus untuk turun membungkus, menjaga, memberkati kami semua dalam mendengarkan firman-Mu. Supaya sungguh-sungguh kami boleh menghayati akan isi hati Tuhan lewat firman-Mu. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang malah membaca firman dan berdoa, biar Tuhan mantapkan mereka. Untuk mereka mau belajar setia untuk membaca firman kehidupan ini. Supaya Tuhan akan memberkati mereka lewat segala kasih rahmat dan anugerah-Mu Bapa. Lewat kehidupan yang Tuhan sudah berikan pada kami semua. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Hamba mohon pengurapan khusus daripada-Mu Bapa. Agar setiap kata dan kalimat yang keluar daripada mulut bibir lidah hamba, bukan lagi hamba yang berkata-kata dan menyampaikan firman yang hidup ini, tapi Engkau Yesus Allah Roh Kudus yang akan menyingkapkan dan menyampaikan firman ini bagi semua yang mendengarkannya. Sehingga kami semua diberkati oleh firman ini dalam menjalani kehidupan ini ke depan. Walaupun tantangan dan pencobaan begitu banyak merintangi kehidupan kami dengan pandemi COVID-19 ini dan virus-virus lainnya. Bahkan situasi ekonomi kami yang masih Tuhan lemah. Tapi kami serahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan dapat menyelesaikan semua itu pada kami melalui Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Supaya kami boleh melihat bahwa orang yang hidup bersama Engkau dan berjalan dengan Engkau, mereka tidak akan ditinggalkan dalam melintasi kehidupan ini. Bahkan mereka semua akan diberkati dan dilindungi. Terima kasih banyak Bapakku yang baik.
Berfirman dan bersabdalah ya Kristus, karena sebagai anak-anak kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Nya hidup dan berkuasa. Kami sudah berdoa dan siap menyambut kebenaran firman itu Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, firman Allah yang akan kita dengar bersama pada Minggu tanggal 12 bulan Juli tahun 2020 ini, dia terambil daripada kitab Perjanjian Lama, yaitu tepatnya Yesaya 38. Yesaya 38 pada ayatnya yang keempat sampai pada ayatnya yang ketujuh. Demikianlah firman Allah. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah aku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Demikianlah firman Allah yang baru saja kita sama-sama mendengarkannya dari Yesaya pasal yang ke-38 pada ayatnya yang keempat sampai pada ayatnya yang ketujuh. Dikala umat Yehuda mau diserang oleh bangsa Asyur, di tengah-tengah menghadapi semua tantangan dan pencobaan itu, maka kita melihat pada waktu itu raja yang memimpin bangsa Yehuda ialah Hizkia. Dan pada Yesaya 38 ayat keempat sampai pada ayatnya yang ketujuh, di mana ayatnya yang keempat, Tuhan berfirman kepada Yosua, kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, bahwa doa daripada Hizkia dengan air matanya yang tertumpah, maka doa itulah sesungguhnya telah didengar oleh Tuhan Allah. Dan Tuhan menjawab Hizkia dan memberikan kepada Hizkia, dikala Hizkia pada saat itu mengalami suatu tantangan yang bernama penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan pada dia. Dan bukan saja kesembuhan yang Tuhan berikan pada Hizkia, tapi juga Tuhan memperpanjangkan umurnya, sehingga Hizkia masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk umur 15 tahun lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itu dapat kita baca dalam Yesaya 38 ayat 11, ayat ke-12, sampai pada ayatnya yang ke-16. Dan pada akhirnya Yesaya pada ayatnya yang ke-26,
Firman Allah berkata, Tuhan telah datang dan menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Satu pengakuan ucapan syukur yang luar biasa daripada Sia setelah dia mendapat pemulihan kesehatannya, walaupun dia sudah difirmankan oleh Tuhan lewat Yesaya bahwa Hizkia harus pamit dengan seluruh keluarganya dan dia akan dipanggil oleh Tuhan selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, namun demikian kita melihat bahwa sungguh orang yang bersandar pada Tuhan dan orang yang mau menyerahkan kehidupan ini pada Tuhan. Walaupun Yesaya adalah seorang raja, seorang yang menyandang pangkat tertinggi di kerajaan Yehuda, namun Hizkia tahu bahwa jalan keluar satu-satunya dari masalah yang dihadapinya ialah doa. Dalam menghadapi tantangan dan pencobaan yang dia alami di kala itu, di kala dia sakit, yang walaupun sudah divonis oleh Tuhan lewat pemberitaan firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yesaya, sampaikanlah kepada dia supaya dia pamit dengan keluarganya. Tapi di kala dia mendengarkan akan pesan daripada Tuhan lewat hambanya Yesaya pada saat itu, maka dia datang pada Tuhan, dia menyerahkan segala penderitaannya itu pada Tuhan. Dia menyerahkan segala sakit penyakit itu pada Tuhan. Bahkan dia balik ke tembok dan dia menangis, dia angkat tangan kepada Tuhan dan dia berseru kepada Tuhan. Apa jawabnya bagi orang-orang yang setia dan jujur untuk menyerahkan segala kehidupannya pada Tuhan? Tuhan mendengar doa dia. Tuhan mendengar doa daripada Hizkia. Dan Tuhan menjawab Hizkia. Itulah kebenaran firman Allah yang diterima oleh Hizkia lewat segala pergumulannya kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai hamba Allah saya yakin akan semua yang sudah pernah kita naikkan pada Tuhan lewat doa. Kalau kita naikkan segala pergumulan kita dalam penderitaan kita kepada Tuhan, hendaklah kita yakin dan kita percaya bahwa dikala kita mengangkat tangan dan menghadap Tuhan dengan hati yang suci, dan kita angkat tangan kepada Tuhan dengan isi hati yang hancur kepada Tuhan sambil berinang air mata, saya percaya pasti Tuhan akan mengarahkan pandangan matanya kepada kita, dan saat itu pasti Tuhan akan menjawab. Karena firman Allah berkata, mintalah kepadamu diberi, cari kamu dapat, dan ketuklah pintu maka bagimu pintu akan dibuka. Pada saat kita naikkan doa kepada Tuhan, seolah-olah kita mau memohon kepada Tuhan, bukalah isi hatimu Tuhan, pandanglah aku dalam penderitaan ini, dan dengarkanlah aku Bapa. Dan pada saat itu kalau kita naikkan dengan sungguh-sungguh, dan kita yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita, maka Tuhan akan menjawab doa kita itu. Oleh sebab itu dalam melintasi kehidupan ini tidak perlu kita takut. Karena doa merupakan napas kehidupan dan kebutuhan daripada setiap orang-orang yang percaya. Yakobus 5 ayat 16. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara-saudaraku, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, doa yang kita naikkan kepada Tuhan, kita lihat seperti Yesaya. Dikala dia mendengar apa yang disampaikan oleh firman Allah lewat Yesaya kepada dia, maka setelah dia mendengar akan perintah Tuhan itu atau firman Tuhan itu, dia tidak tinggal diam. Dalam menghadapi tantangan yang begitu menentukan hidupnya,
Di mana Tuhan sudah perintahkan bahwa dia akan mengambil napas kehidupan daripada Hizkia. Maka kita melihat sebagai orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, dia langsung menjawab akan tantangan daripada Tuhan itu atau firman daripada Tuhan itu dengan doa. Dia serahkan semua itu pada doa. Dia berserah dan mengangkat tangan pada Tuhan lewat doanya. Dan Tuhan turunkan tangan untuk menjawab dia. Dan itulah kehidupan orang-orang benar sehingga Hizkia keluar daripada maut. Tuhan menyembuhkan seluruh bagian-bagian tubuhnya yang sakit. Bahkan lebih daripada itu. Tuhan memperpanjang umur Hizkia 15 tahun lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau begitu, doa membuat kita memahami kasih Tuhan. Doa itu yang kita naikkan pada Tuhan karena kita memahami akan kasih, rahmat dan anugerah Tuhan yang begitu indah bagi setiap orang-orang yang bersandar kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan. Allah yang kita sembah ialah Allah yang hidup, yang bernama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan penebus kami. Dikala kita naikkan doa kita pada Dia untuk memohon belas kasihan daripada Dia atas segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini. Atau dengan kata lain, dikala kita menghadapi tantangan pencobaan apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Kalau kita naikkan doa itu dengan satu penyerahan total pada Tuhan. Dan kalau kita memahami akan kasih Tuhan yang begitu indah dan penuh kuasa kepada kita. Maka pada saat itu saya percaya kuasa dan kasihnya akan turun melalui mujizat. Untuk dinyatakan kepada kita supaya mata kita dapat memandang dan mulut kita dapat berkata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang siap untuk mendengar segala doa dan teriakan daripada anak-anaknya. Dalam menghadapi tantangan apapun, Dia adalah Allah yang mau mendengar. Dia adalah Allah yang mau mendengar akan setiap doa dan teriakan yang kita naik pada Dia. Oleh sebab itu Yeremia 33 ayat 3 dia berkata di sana, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Itulah kerinduan hati daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dikala kita datang dalam segala pergumulan kita untuk menyerahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka dengan penuh kasih sayang Dia akan mengulurkan tangannya yang penuh kasih. Maka Dia akan menyambah kita. Sebagaimana Dia menjamah akan Raja Hizkia yang pada waktu itu dalam keadaan sakit, yang vonisnya harus mati. Tapi lewat pergumulan dan doa Hizkia, lihat kasih Allah itu turun. Dan kasih itu memeluk akan Hizkia dan memberikan dia kesembuhan. Dan Tuhan sendiri memperpanjangkan umur Hizkia 15 tahun lagi. Berarti doa mengundang kasih sayang Tuhan untuk turun menjamah kita sebagai anak-anaknya. Oleh sebab itu dalam Yesaya 38 ayat yang ketiga kita lihat, di waktu Tuhan mendengar doa daripada Hizkia, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menjawab dia. Dan Tuhan menyembuhkan Hizkia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Dikala kita menghadapi hal yang sama, atau dikala kita sementara digoncangkan oleh pandemi COVID-19 ini, memang banyak di antara anak-anak kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan lewat pandemi COVID-19 ini, dan itu merupakan tantangan bagi iman kita.
Dan bagaimana kepada kita yang masih diberi kesempatan untuk menghirup udara di dalam dunia ini? Apakah kita mau menganggap itu sebagai satu hal yang biasa saja? Jangan. Kita pada saat ini seolah-olah diperhadapkan dengan suatu pergumulan yang luar biasa. Sebagaimana Hizkia menghadapi pergumulan yang luar biasa terhadap sakit penyakitnya, maka kita pun juga dihadapkan dengan satu pergumulan yang luar biasa karena pandemi COVID-19 sementara melanda bangsa kita dan bangsa-bangsa di dunia dan sudah merenggut begitu banyak jiwa. Apakah kita mau tinggal diam, jemaat? Apakah kita menganggap sebagai suatu berita angin saja? Jangan. Tapi dikala kita, bangsa kita sementara mengalami tantangan yang bernama pandemi COVID-19, marilah sebagai orang-orang percaya, saya mengajak kita semua, mari kita angkat tangan kepada Tuhan lewat doa dan pergumulan kita. Kita angkat tangan kepada Dia sebagai Allah, Yehova Jireh, Yehova Ninsi, Yehova Rafa, Yehova Sapaat. Lalu kita berdoa kepada Dia, ya Tuhan, kami tahu Engkau mempunyai kuasa di sorga dan di bumi. Dan segala sesuatu yang terjadi bagi bangsa kami, itu juga ada sepengetahuan Engkau. Dan kami percaya kalau Engkau turunkan tanganmu dan Engkau berkata lewat mulutmu, hai pandemi COVID-19, enyahlah dari bumi Indonesia. Maka sebentar itu juga saya yakin oleh firman, bahwa Tuhan akan mengenyahkan itu daripada bangsa kita. Dan bukan saja Tuhan mengenyahkan itu pergi dari bangsa kita, tapi Tuhan juga akan memperhatikan kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kita, yaitu masalah ekonomi kita akan dipulihkan kembali. Saya yakin itu. Sebab kalau Tuhan menyembuhkan Hizkia, kita lihat apa? Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun. Kalau Tuhan mengangkat pandemi COVID-19 ini dari bangsa kita, maka Tuhan akan pulihkan ekonomi kita. Itu saya yakin dan saya percaya. Oleh karena firman Allah berkata, berseru maka aku akan menjawab engkau. Sebab langit, bumi dengan segala isinya, kita ciptaan, kita manusia yang ada tinggal di bumi ini, itu semua adalah ciptaan Dia. Masa Dia tidak memperdulikan kita? Masa Dia tidak memperdulikan bangsa kita? Masa Dia tidak memperdulikan setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anaknya kepada Dia? Saya katakan, Dia tetap memperhatikan setiap doa yang naik. Sebab Amsal 15 ayat 8 dia katakan, doa orang jujur dikenangkannya. Doa orang jujur dikenangkan. Asal kita mau naikkan itu kepada Dia dengan hati yang jujur, dengan memohon belas kasihan daripada Dia dengan penuh kerendahan hati, maka saya percaya Dia akan ulurkan tangannya yang penuh kasih. Dan dikala Dia mengeluarkan sepatah kata dari mulut bibir lidahnya saja, maka mujizat besar akan terjadi bagi bangsa kita ini. Mujizat besar akan terjadi bagi setiap orang yang menyerahkan kehidupnya dikala dia menghadapi tantangan dan penderitaan. Dan itulah kerinduan daripada hati Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, lewat tantangan yang kita hadapi ini, marilah kita semua angkat tangan kepada Tuhan. Dan kita mohon kepada Tuhan. Sebab sekali lagi Amsal 15 ayat 8 dia katakan di sana, orang yang jujur dikenangkannya. Artinya orang yang jujur, doanya yang naik kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar doa itu. Dan Tuhan akan menjawab doa itu kepada mereka. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat banyak contoh di dalam firman Allah. Kita lihat seperti Ayub, dikala dia menghadapi tantangan penyakit yang begitu berat, yang menggerogoti seluruh tubuhnya, walaupun dia ditantang kiri kanan, muka dan belakang, sampai kepada istrinya sekalipun, juga menyampaikan satu sindiran kepada dia, tinggalkanlah Tuhanmu itu sudah. Untuk apa engkau berdoa? Untuk apa yang engkau mau katakan pada dia? Karena dia sudah mungkin tidak lagi memerlukan engkau.
Tapi apa jawab Ayub sebagai orang beriman? Ayub katakan, hai perempuan, jangan hanya yang baik engkau mau terima dari Tuhan lalu engkau mengucap syukur, yang tidak baik yang engkau mau terima dari Tuhan engkau menolak itu. Itu bukan sifat orang beriman. Inilah contoh bagaimana Ayub menghadapi tantangan. Dan pada akhirnya lihat, setelah Ayub angkat doa kepada Tuhan dan mohon pengampunan bagi sahabat-sahabatnya, Tuhan turunkan tangan dan Tuhan memberkati Ayub dan menyembuhkan Ayub. Dan mengembalikan berlipat kali ganda harta kekayaan yang sudah hilang dari kehidupan Ayub. Pun juga kita lihat Yunus. Tuhan katakan pada Yunus, pergi ke Niniwe itu, beritakanlah firmanku di sana bagi orang-orang Niniwe, karena mereka adalah milikku. Mereka adalah umatku. Tapi mereka sudah salah jalan. Mereka sudah tidak lagi menuruti perintahku. Mereka sudah jauh daripada firman-Mu. Hai Yunus, pergi ke Niniwe, beritakanlah firman supaya mereka bertobat dan mereka mau kembali kepada Aku sebagai Allah yang penuh kasih. Supaya Aku akan memulihkan keadaan mereka dan mengampuni mereka. Sehingga malapetaka yang sudah Aku janjikan dan rencanakan ini tidak akan menimpa mereka. Lihat hamba Tuhan sebagai Yunus. Dia katakan di muka Tuhan, siap Bapak. Aku siap untuk pergi, untuk memberitakan Injil kebenaran itu bagi Niniwe. Apa yang terjadi? Mulut berkata lain, tapi hati bertindak lain. Dia bukan pergi ke Niniwe, tapi dia pergi ke Tarsis. Dia seolah-olah mengatakan pada Tuhan, oh aku pergi ke Tarsis, matamu tidak melihat aku. Itulah kehidupan manusia. Akhir daripada orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Tantangan terjadi. Lihat Yunus. Dia numpang kapal. Tuhan goncangkan kapal itu dengan angin ribut, ombak dan gelombang yang sangat besar. Sampai orang-orang yang dalam kapal itu semua hampir mati, sudah tidak berdaya lagi. Mereka mencari tahu apa penyebabnya. Yunus ada tidur enak di dalam kamar mesin, di bawah kapal. Dia tidur enak di sana. Dia naik, ambil dia naik. Lihat, seolah-olah mereka mau katakan, hai Yunus, apa yang kau berbuat sehingga kami harus menghadapi celaka yang begini besar? Kami harus menghadapi ombak yang begini besar. Apa Yunus katakan? Dia berdoa pada Tuhan dan dia katakan, lemparkanlah aku ke dalam laut. Mereka angkat Yunus dan mereka melemparkan dia ke dalam laut. Apa yang terjadi? Ombak dan gelombang besar. Tantangan yang begitu besar. Tuhan hentikan itu. Dan seekor ikan besar menelan Yunus dan memuntahkan Yunus persis pada kota Niniwe. Coba lihat. Kuasa Tuhan itu tidak ada seorang pun yang dapat menantangnya. Dia Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Siapapun kekuasaan apapun dalam dunia ini, jabatan apapun yang kita miliki tidak dapat menandingi akan kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari kita sadar dan kita lihat semua ini. Bahwa kita hidup ini dari Tuhan dan untuk Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa kita hidup ini dari Tuhan dan untuk Tuhan, marilah kita belajar untuk mendengar, mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Supaya hidup kita, tantangan yang kita hadapi, Tuhan sanggup menyelesaikan semua itu bagi kita dan untuk kita. Supaya kita tahu, kita yakin dan kita percaya bahwa hanya dengan Tuhan sajalah segala masalah apapun yang kita hadapi, Tuhan sanggup menyelesaikan semua itu bagi kita, untuk kita. Dan biarlah di atas semua itu kita angkat tangan kepada Tuhan sambil mengucap syukur. Karena Tuhan itu setia. Yang kedua, siapakah Hizkia? Hizkia adalah orang yang setia dan tulus hati. Atau dengan kata lain, dua orang yang setia
dan tulus hati didengar oleh Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, doa orang yang setia dan tulus hati didengar oleh Tuhan. Saya kembali kepada Yesaya 38. Yesaya 38 pada ayatnya yang ketiga, demikianlah firman Allah. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Ya, Tuhan tahu isi hati Hizkia. Dia adalah orang yang setia. Dia adalah seorang yang jujur hati. Dan dikala dia datang pada Tuhan, dia nyatakan semua itu penderitaannya pada Tuhan dengan air mata yang tertumpah. Maka Tuhan menyambut doanya. Tuhan menyambut doanya. Bagi orang yang setia dan tulus hati, lewat doanya Tuhan dengar. Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Daud berkata di sana, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sekali lagi saya ulangi, Mazmur 25 ayat yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Orang yang berpegang kepada janji Tuhan dan orang yang selalu mau berpegang kepada perjanjian yang Tuhan sudah sampaikan pada mereka. Dengarkanlah kalimat saya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan menjawab itu. Sebab Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan seorang diri. Dia tidak akan membiarkan kita berjalan seorang diri dalam penderitaan dan tantangan yang kita hadapi melintasi kehidupan ini. Masalah ekonomi, masalah sandang, pangan, dan papan, masalah di perusahaan kita, masalah PHK yang kita terima pada saat ini, di mana banyak anak-anak Tuhan, di mana banyak orang-orang kita yang bekerja di kantor dipecat atau dikeluarkan dari para kantor. Oleh karena apa? Di PHK dari para kantor. Oleh karena apa? Oleh karena situasi kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, banyak kantor-kantor yang tutup. Banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK-kan orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dan ini merupakan tantangan daripada bangsa kita. Dan bukan saja dihadapi oleh pemerintah kita, tapi kita semua sebagai bangsa Indonesia menghadapi tantangan ini. Saudara-saudaraku, kekasih Kristus. Lalu kita bertanya, apakah ada jalan keluarnya lagi atau tidak? Saya katakan lewat firman-Nya ada jalan keluar. Kalau Tuhan bisa memberkati umat pilihannya sehingga mereka masuk tanah Kanaan walaupun penuh dengan tantangan begitu banyak, tapi Tuhan memberkati mereka dan mereka masuk ke tanah perjanjian itu, tanah yang penuh dengan air susu dan air madu. Begitupun juga dengan kita. Oleh sebab itu Yesaya 55 ayat 15 dia berkata di sana, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Kata terakhir, dan engkau akan memuliakan aku. Kalau kita sudah mengangkat tangan kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan mengenai tantangan dan persoalan yang kita hadapi mengenai pandemi COVID-19 ini, ingat, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan turunkan tangan dan meluputkan
Setiap orang yang berseru kepada Dia. Setiap orang yang mengangkat tangan kepada Dia. Setiap orang yang setia dan tulus hati kepada Dia. Maka Dia akan turun tangan dan Dia akan menjawab mereka. Dan sebab itu saudara harus tahu dan kita harus tahu sebagai orang-orang percaya. Bahwa mujizat itu masih Tuhan siapkan bagi kita orang-orang percaya. Dan mujizat itu masih ada untuk kita. Dan oleh sebab itu yang penting bagi kita, bagaimana hubungan batin kita dengan Tuhan. Itu yang penting. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, itu yang Tuhan tuntut daripada kita. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, hubungan kita dengan Tuhan itu jujur dan setia, maka tidak perlu kita takut akan apa yang akan kita makan, apa yang akan kita minum. Masa burung di udara pun Dia siapkan, bunga di padang Dia dandani. Masa kehidupan orang-orang percaya Dia tidak perhatikan. Dia akan memperhatikan kehidupan saudara dan kehidupan saya. Dia akan memperhatikan kehidupan bangsa kita ini. Dia akan memperhatikan itu kita semua. Karena Dia adalah Allah yang sangat mengasihi. Asal kita mau datang. Kita mau datang dengan setia, dengan tulus hati, dan kita menyerahkan itu semua pada Dia. Oleh sebab itu saya mengucap syukur dan terima kasih atas pengumuman daripada Menteri Agama kita. Lewat instruksi daripada Presiden kita, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Pak Maruf Amin. Supaya kita semua yang masih hidup di alam Indonesia ini. Dengan berbagai agama, mari kita bersatu. Mari kita bersatu, kita mendoakan. Kita angkat tangan pada Tuhan. Allah Yehova itu, kita angkat tangan pada Dia. Kepada Isa alaihissalam itu kita angkat tangan kepada Dia. Dan kita nyatakan kepada Dia hati kita. Dan kita mohon ya Tuhan, marilah kami semua mau bersatu. Kami mau sama-sama angkat tangan kepadamu ya Allahku. Allah yang dipercaya oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga yang kita percaya di dalam Yesus Kristus Isa alaihissalam. Kami semua angkat tangan kepadamu. Kami mohon, turunkanlah tanganmu dan angkat pandemi COVID-19 ini daripada bangsa kami. Lalu pulihkanlah ekonomi kami. Saya yakin saya percaya kalau kita bersatu hati seluruh umat beragama, kita angkat tangan pada Tuhan dan kita sampaikan itu semua pada Tuhan, pasti Allah yang kita sembah, Dia akan turunkan tangan dan Dia akan menyelesaikan itu pada kita semua. Supaya sekali lagi saya katakan, supaya mata kita dapat memandang dan mulut kita dapat berkata bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memperhatikan dan luar biasa. Yang ketiga, doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Elia berdoa supaya hujan tidak turun. Yang dikatakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 17 dan 18. Elia berdoa supaya hujan tidak turun. Dan hal itu terjadi, saudara bayangkan. Berapa lama hujan tidak turun? 3 tahun 6 bulan, luar biasa. Orang percaya kepada Tuhan. Orang yang berimankan kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Dengan setia dan tulus hati kepada Tuhan. Dikala dia menaikkan doa kepada Tuhan, Tuhan mendengar itu. Dan lihat contohnya seperti Elia. Dikala dia berdoa kepada Tuhan supaya hujan jangan turun, maka hujan Tuhan tahan. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Dia berkuasa atas seluruh ciptaannya. Supaya manusia tahu bahwa Dia adalah Allah yang berkuasa di sorga dan di bumi. Yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Supaya kita tahu. Lihat apa kuasanya dikala Elia berdoa. Tuhan mengabulkan doa Elia. Tuhan menahan itu air hujan. 3 tahun 6 bulan. Itu kita baca dalam kitab Yakobus. Yakobus 5 ayat 17. Lalu ayatnya yang ke-18. Lalu Yakobus
kembali berdoa. Karena lihat, selama hujan tidak turun ke bumi, pohon-pohon pun mati. Manusia pun juga banyak yang menderita kehausan. Binatang-binatang pun juga yang mati kehausan. Apalagi yang diharapkan kalau hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Kita panas saja 6 bulan saja kita sudah berteriak, Tuhan tolong turunkan hujan. Hujan datang 6 bulan berturut-turut, Tuhan tolong supaya turunkan panas. Itulah kehidupan manusia. Dan lihat sudah ada contoh di sini. Elia berdoa. Hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Setelah lewat 3 tahun 6 bulan, sesuai dengan perintah Tuhan kepada Yosua atas pengabulan doa yang kepada Elia, atas pengabulan doa yang dinaikkan oleh Elia kepada Tuhan. Lalu ayat ke-18 dia katakan di sana, lalu Elia berdoa pula. Lalu langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Apa artinya ini? Berarti doa itu besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Kalau hati kita naikkan doa pada Tuhan itu dengan jujur, dengan hati yang polos, dengan penuh penyerahan pada Tuhan, dengan tidak ada embel-embelnya, tetapi dengan hati yang suci dan jujur, kita naikkan doa pada Tuhan. Lalu kita yakin bahwa doa yang aku naikkan pada Tuhan pasti didengar oleh Tuhan. Karena firman Allah berkata dalam Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar itu besar kuasanya. Doa yang dinaikkan oleh hamba Allah yang bernama Elia mempunyai kuasa yang luar biasa. Dan dikala dia angkat tangan dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan ayatnya yang ke-18 dikatakan di sana, maka Tuhan menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Hujan turun, memberkati tanah, memberkati pohon-pohon yang sudah mati. Yang mati semua tumbuh kembali. Lalu dia berbuah untuk kehidupan umat. Itulah besar kuasa sebuah doa yang dinaikkan oleh orang-orang yang setia dan jujur kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan semua itu. Bagaimana dengan kita jemaat? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita setia berdoa kepada Tuhan? Apakah dalam menghadapi tantangan dan persoalan kehidupan ini, kita senantiasa mengangkat tangan kepada Tuhan? Sebagaimana hamba-hamba Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi lewat firman-Nya. Yaitu seperti Hizkia, seperti Yunus, seperti Elia, seperti Daud, dan seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita lihat, arti doa mempunyai kuasa yang luar biasa. Doa itu merupakan senjata yang sangat ampuh untuk kita naikkan segala pergumulan batin kita kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak respons? Tuhan respons. Kalau doa yang kita naikkan itu dengan hati yang jujur, dengan kehidupan kita yang setia, maka Tuhan akan respons doa itu dan Dia akan menjawab kita. Dan oleh sebab itu dalam menghadapi tantangan kehidupan ini jangan kita takut. Marilah saya mengajak kita semua lewat firman ini, kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita setia membaca firman. Kita setia menyanyi dan memuji memuliakan nama Tuhan dalam penderitaan apapun yang kita alami. Marilah kita sama-sama bergandengan tangan. Kita berdoa. Doa menarik tangan Tuhan turun untuk menjamah segala permasalahan yang kita hadapi. Sehingga firman Allah berkata, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang berdosa dia dapat kembali pada jalan yang benar. Sehingga tidak akan lagi kita dapati di negara kita ini orang yang korupsi, yang mementingkan diri sendiri. Tidak ada lagi. Oleh karena apa? Doa bangsa kita akan didengar oleh Tuhan kalau kita mau bersatu untuk kita sama-sama memanjatkan doa kepada Dia. Yang walaupun mata kita tidak memandang Dia dan tangan kita tidak memegang Dia, tapi Dia ada selalu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Dia katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan,
Karena dalam hatimu ada sumber kehidupan. Dia ada di sini. Dia tidak pernah jauh. Kita lihat penyeberangan murid-murid saja. Waktu mereka menyeberang danau Galilea itu untuk menuju ke Kapernaum, ombak dan gelombang menantang mereka di jalan, di lautan. Tuhan tinggalkan mereka? Tidak. Mereka angkat tangan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan datang dan Tuhan melepaskan segala ketakutan daripada mereka. Walaupun Tuhan mengatakan, hai kamu yang kurang percaya. Berarti dalam hal ini, kalau kita percaya sungguh kepada Dia, bahwa Dia adalah Allah yang sanggup menyelesaikan semua perkara ini bagi kita dan untuk kita dan bagi bangsa dan negara kita. Maka saya yakin dan saya percaya pandemi COVID-19 ini, Dia akan angkat itu daripada bangsa kita. Tangan siapapun dalam dunia ini tidak sanggup mengangkat ini. Tapi tangan kasih Tuhan. Dan kalau kita menyerahkan itu semua pada Tuhan, saya yakin dan saya percaya Dia akan menyelesaikan semua itu bagi kita dan bangsa kita. Supaya kita akan mengalami satu sukacita. Karena Allah yang penuh kuasa, Dia senantiasa memperdulikan setiap doa yang kita naikkan kepada Dia. Marilah, apa pergumulan saudara dalam rumah tanggamu untuk hari esok dan seterusnya, serahkanlah itu dalam doa. Berserulah kepada Dia. Maka saya percaya kalau kita serahkan itu semua pada Dia, dan kita mengangkat tangan pada Dia, sebagaimana Dia sudah melepaskan Hizkia daripada maut, Dia juga akan melepaskan bangsa kita. Dia akan melepaskan kehidupan kita, rumah tangga kita, sehingga kita akan melihat bahwa Dia adalah Allah yang mau memberkati kita sekalian. Karena Dia adalah Allah yang memperdulikan kita. Oleh sebab itu marilah kita angkat tangan kita. Kita angkat tangan kita kepada Dia. Kita berseru kepada Dia. Maka Dia akan turun tangan kepada kita. Dan Dia akan menyelesaikan semua itu pada kita. Supaya kita yakin bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian lewat firman Allah yang kita sudah dengar pada hari Sabat tanggal 12 bulan Juli tahun 2020 ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Hamba tahu, hamba yakin bahwa apapun yang hamba sampaikan pada semua pendengar, bahkan seluruh jemaat, mungkin itu belum sempurna. Tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus menyempurnakan itu dengan kebutuhan jemaat-Mu, umat-Mu, anak-anak-Mu masing-masing. Dengan segala persoalan-persoalan kehidupan yang mereka alami dalam hidup ini Bapa. Hamba yakin dan hamba percaya bahwa doa itu besar kuasanya. Dikala Raja Hizkia menghadapi tantangan, dikala Yesaya menyampaikan bahwa dia harus pamit dengan seluruh keluarganya karena dia akan dipanggil oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Maka mendengarkan pesan daripada Tuhan lewat Yesaya itu, maka Raja Hizkia dia datang pada Tuhan dengan penuh hati yang jujur. Dia menyerahkan semua penderitaan itu pada Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Tuhan menyembuhkan dia. Dan Tuhan memperpanjang umurnya lagi untuk memimpin umat Yahudi 15 tahun lagi Bapak. Itulah kebesaran kuasa Tuhan bagi setiap orang yang mau bersandar dengan setia dan jujur kepada Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan akan jemaat-Mu dengan segala pergumulan rumah tangga menghadapi tantangan masalah ekonomi, sandang, pangan, dan papan. Hamba juga menyerahkan segala pergumulan mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini Bapa. Bahkan bukan saja mereka, tapi bangsa kami Bapa.
Hamba menyerahkan semua ini, pergumulan ini ke dalam tangan kuasa. Hamba tahu bahwa tidak ada tangan manusia siapapun di dalam dunia ini yang dapat menyelesaikan ini. Sehingga pandemi COVID-19 ini Bapa dapat dihancurkan. Tapi kami yakin dan kami percaya hanya tangan Tuhan sajalah yang dapat menyelesaikan ini Bapa, pandemi COVID-19 ini yang merupakan tantangan bagi bangsa kami pun juga bagi anak-anak-Mu Bapa. Sudah banyak jiwa yang oleh karena pandemi COVID-19 ini sudah dipanggil oleh Engkau Bapa. Ini adalah perbuatan iblis yang berjalan bagaikan singa yang mengaum-ngaum untuk menerkam setiap kehidupan bangsa kami, kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Tapi kami percaya kalau doa Hizkia didengar, kami percaya kalau Tuhan mendengar doa daripada hamba-Mu demi Elia, dan Tuhan juga mendengar doa daripada hamba-Mu Daud, maka setiap doa yang kami naikkan kepadamu Bapa, pasti Engkau mendengar itu. Dan oleh sebab itu hamba menyerahkan kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan dalam menghadapi ekonomi di tengah-tengah kesukaran di mana negara kami sementara melanda pandemi COVID-19 ini. Hamba serahkan rumah tangga mereka dengan ekonomi mereka, hidup mereka dari hari ke hari ke dalam tangan-Mu Bapa. Hamba berdoa jangan biarkan mereka lapar dan jangan biarkan mereka haus. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka Bapa. Dan ulurkanlah tangan-Mu yang penuh kasih dan berkatilah itu semua. Sehingga mereka boleh memiliki berkat itu Bapa untuk kebutuhan mereka, rumah tangga mereka. Dan bila ada di antara mereka yang sakit Bapa, mari hamba undang darah Kristus yang tertumpah di tiang kayu salib itu Bapa, Engkau masukkan dalam tubuh mereka yang sakit. Sehingga genaplah firman Allah berkata, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang malas membaca firman diingatkan untuk membaca. Yang malas berdoa diingatkan untuk setia berdoa. Yang malas beribadah supaya setia beribadah. Karena hari Sabat bukan milik kami, tapi hari Sabat adalah milik Tuhan. Dan itu merupakan perintah Tuhan untuk sabatkan. Semua anak-anak Tuhan di kolong langit ini harus mensabatkan itu. Anak-anak Tuhan di kolong langit itu harus datang pada Tuhan pada hari Sabat untuk berdoa, menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan sambil mendengarkan firman Allah. Supaya Tuhan akan memberkati mereka dengan segala pergumulan mereka. Supaya sekali lagi, segala pergumulan mereka tentang sakit penyakit dapat disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang malas digiatkan untuk setia berdoa, setia membaca firman, setia beribadah. Hamba mohon semua ini kepadamu Bapa. Karena hamba yakin doa yang naik dengan hati yang jujur, doa yang naik kepadamu dengan hati yang setia, dan dengan air mata yang tertumpah, Tuhan tampung itu dalam kirbat-Mu Bapa. Oleh sebab itu hamba serahkan semua umat-Mu, hamba serahkan semua anak-anak-Mu Bapa, hamba serahkan jemaat kami, hamba serahkan seluruh gereja GKI, hamba serahkan semua gereja-gereja yang ada di Indonesia bahkan di dunia ini, hamba serahkan semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Bapa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Arahkanlah telinga-Mu Bapa. Jawablah doa-doa daripada kami umat-Mu. Lewat segala pergumulan yang sudah kami naikkan kepadamu Bapa. Supaya kami boleh melihat kuasa dan kasih-Mu Bapa. Supaya kami tahu, supaya bangsa ini tahu, supaya bangsa-bangsa di dunia tahu bahwa hanya dengan Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami itu, maka segala jawaban itu dapat kami terima. Sehingga kami percaya bahwa dalam waktu Tuhan nanti, pandemi COVID-19 ini dapat Tuhan angkat daripada bangsa kami. Pandemi COVID-19 ini Tuhan angkat daripada bangsa-bangsa di dunia. Disitulah baru semua mata akan memandang.
betapa hebat kuasa dan kasih Tuhan kepada setiap orang-orang yang percaya dan bersandar kepadamu Bapa. Hamba serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Hamba datang pada saat ini menyerahkan pemerintah kami Tuhan secara khusus. Presiden kami dan wakil presiden kami Joko Widodo dan Pak Maruf Amin Bapak. Bahkan semua pembantu-pembantu mereka yaitu menteri-menteri yang membantu mereka. Tuhan supaya mereka di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Supaya mereka tahu, mereka yakin dan mereka percaya bahwa hanya dengan Allah saja yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan dapat memulihkan bangsa kami ini. Dari masalah ekonomi kami, masalah politik kami, masalah apapun yang terjadi, Tuhan dapat pulihkan itu. Dan oleh sebab itu hamba serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Segala tantangan dan pencobaan yang dihadapi oleh pemerintah kami, Tuhan mari. Jangan Engkau biarkan itu berlarut-larut. Tapi turunkanlah tangan-Mu yang penuh kasih Bapa, selesaikan semua ini bagi bangsa kami. Lewat presiden dan wakil presiden dan para menteri dan pembantu-pembantu presiden sampai kepada polisi dan tentara TNI. Supaya pemulihan akan terjadi oleh kuasa dan kasih-Mu Bapa dalam Yesus Kristus. Bagi ekonomi kami. Sehingga ekonomi kami dapat dipulihkan. Hidup anak-anak-Mu dapat dipulihkan. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan yang PHK kan pegawai-pegawainya, semua itu dapat dipulihkan kembali oleh kuasa dan kasih-Mu Bapa di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Begitupun juga dengan gereja-gereja-Mu Bapa. Supaya pada masa pandemi COVID-19 ini masih berlaku. Supaya anak-anak mau setia beribadah di rumah masing-masing karena Tuhan mengunjungi rumah tangga mereka. Sampai pada saatnya di mana Tuhan akan pulihkan itu semua. Dan kami boleh berkumpul kembali dalam rumah-Mu Bapa untuk berbakti kepada-Mu. Oleh sebab itu hamba serahkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu pada hari ini tanggal 12 bulan Juli tahun 2020. Mereka yang melayani di gunung, di lembah, di kota dan di desa, di pelosok mana sekalipun, Tuhan berkati mereka. Tuhan lindungi mereka. Dan Tuhan menjauhkan segala macam penyakit yang berbahaya sampai pada maut. Bahkan pandemi COVID-19 ini dalam nama Yesus hamba patahkan, hamba hancurkan itu Bapa. Dan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan penguasa di surga dan di bumi, hamba undang Roh Kudus membakar itu Bapa. Dan menenggelamkan itu di alam maut di sana. Sehingga dia tidak akan muncul lagi untuk mengganggu bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Pulihkanlah ekonomi kami Bapa. Pulihkanlah persatuan dan kesatuan antara agama satu dengan agama yang lain supaya kami bergandengan tangan satu dengan lain. Untuk kami mau setia bersama-sama angkat tangan pada Tuhan. Supaya Tuhan akan menjawab segala pergumulan bangsa kami ini Bapa. Sehingga semua yang terjadi dalam negara kami ini dapat dipulihkan. Sehingga negara kami boleh memiliki damai dan sejahtera. Saling mengasihi, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Tanamkan dan meteraikan setiap perkataan firman ini dalam kehidupan kami. Dan sempurnakan ini bagi semua orang yang mendengarkannya Bapa. Mungkin hamba kurang cakap menyampaikannya. Tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus dapat menyempurnakan firman ini bagi semua orang yang mendengarkannya Bapa. Supaya kami semua diberkati, bangsa kami diberkati, pemerintah kami diberkati. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dengarkan dan sempurnakan doa sembahyang kami. Serahkan semua ini hanya pada-Mu Bapa melalui Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan segala pergumulan kami Bapa. Sama teman-teman kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati kami. Sehingga besok di mana kami akan rapat. Kami akan pergi dengan penuh sukacita dan kami akan pulang dengan satu jawaban yang pasti.
akan kasih rahmat dan anugerah Tuhan kepada kami lewat pemerintah ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang hamba-Mu, sempurnakan apa yang sudah hamba taburkan. Ampunkan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, Bapak. Lalu meringkan telinga-Mu yang penuh kasih, dengar dan sambut doa sembahyang kami. Dan doa ini kami naikkan pulang pada Bapa dalam nama Tuhan Yesus, yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni akan kami segala kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, untuk mengakhiri ibadah ini, maka saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri sebelum kita mendapat berkat daripada Tuhan. Marilah kita nyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Dari doa Yabes. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat, saya mengundang kita semua bangkit berdiri untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Mulai dari saat ini esok terus kekal sampai kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Amin. Tuhan memberkati kita semua.